misalkan SD 196 Sukarasa, masih jauh nggak ya SD 196? Sekitar 5 kilometer. 5 kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Okti. Hari ini kita akan belajar mengenai aproksimasi. Tadi kalian sudah melihat penggalan cerita mengenai seseorang yang bertanya tentang jarak tempat, dan orang tersebut berkata bahwa sekitar 5 km. Nah, sekitar 5 km itu adalah contoh dari aproksimasi atau pembulatan terhadap satuan panjang. Apa dan bagaimana aproksimasi itu? Yuk kita pelajari materi berikut ini. Sebelum melakukan pembulatan atau aproksimasi tadi, kita coba lihat gambar berikut ini. Pensil yang sedang diukur oleh alat ukur penggaris menunjukkan angka berapa ya? Ya betul, angka 15 lebih sedikit. Nah, lebih sedikitnya itu kita coba hitung dengan garis-garis kecil pada penggaris tersebut. Ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata panjang pensil tersebut adalah 15,3 cm. Sekarang, ketika kita mau melakukan pembulatan, ada 3 cara, yaitu pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbalik. Kita lihat dalam tabel berikut ini. Untuk pembulatan ke atas, angka 15,3 ini menjadi 16. Untuk pembulatan ke bawah menjadi angka 15. Dan pembulatan terbaiknya adalah angka 15. Anak-anak, sebelum kalian tahu kenapa angka 15,3 pembulatan ke atas menjadi 16, angka pembulatan ke bawah menjadi 15, dan pembulatan terbaiknya menjadi 15, ada aturannya nih dalam melakukan pembulatan. Yang pertama, ketika anak-anak melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, perhatikan satuannya. Ketika anak-anak mau melakukan pembulatan ke ratusan terdekat, perhatikan bilangan puluhannya. Anak-anak mau melakukan pembulatan ke ribuan terdekat, anak-anak perhatikan angka ratusannya. Masih ingat dengan tempat bilangan? Coba kita lihat ya. Angka 5.378,24 menempati bilangan ya 5 sebagai ribuan, 3 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, 8 sebagai satuan, 2 sebagai 1/10-an, dan 4 sebagai 1/100-an, dan seterusnya. Sama halnya dengan melakukan pembulatan pada bilangan cacat. Pembulatan untuk pecahan desimal pun sama. Untuk menjadi bilangan 2 desimal di belakang koma atau di belakang komanya tuh ada 2 desimal gitu ya. Nah, perhatikan angka desimal yang ketiga. Kalau misalkan anak-anak mau melakukan pembulatan dengan angka 1 desimal di belakang koma, maka anak-anak perhatikan angka desimal yang keduanya atau yang setelahnya. Kalau misalkan anak-anak mau melakukan menjadi bilangan cacat, maka perhatikan bilangan desimal yang di belakang komanya itu yang ke-1 atau yang di belakang komanya, seperti itu. Sekarang kita kembali lagi dengan pengukuran pensil tadi, yaitu 15,3 cm. Pembulatan ke atas menjadi angka 16 dengan kesatuan terdekat. Caranya adalah anak-anak tinggal menambahkan angka satuannya dengan satu angka menjadi angka 16. Untuk pembulatan ke bawah, kita hilangkan bilangan di belakang komanya menjadi angka 15. Untuk pembulatan terbaik, anak-anak harus perhatikan nih. Kalau misalkan untuk pecahan desimal, jika angka di belakang komanya kurang dari 5, maka bilangan yang di depan komanya itu tetap. Tetapi kalau misalkan angka di belakang komanya ini sama atau lebih dari 5, maka kita naikkan satu angka menjadi angka 16. Karena angka 15,3, tiganya ini adalah kurang dari 5, maka tetap menjadi angka 15 dengan menghilangkan angka di belakang komanya. Sekarang kita coba dengan contoh yang kedua, yaitu dengan angka 32,4.
pembulatan ke atasnya menjadi betul 33. Pembulatan ke bawahnya menjadi 32 dan pembulatan terbaiknya menjadi 32. Mengapa? Pembulatan ke atas tadi kita hilangkan belakang komanya dengan menambahkan satu angka pada bilangan satuannya, jadi 33. Pembulatan ke bawah kita hilangkan komanya dan menjadi angka tetap 32. Untuk pembulatan terbaik kita lihat angka di belakang komanya ini lebih dari 5, kurang dari 5, atau sama dengan 5. Karena angka 4 kurang dari 5, maka kita melakukan pembulatannya dengan angka 32. Bagaimana? Sudah paham melakukan pembulatan kesatuan terdekat? Sekarang kita coba lakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Ingat ya aturannya. Kalau misalkan kita mau melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, berarti harus perhatikan satuannya. Nah, kita lihat dalam tabel berikut ini. Ibu mempunyai angka 43, 47, dan 51. Nah, untuk melakukan pembulatan ke atas, kita lihat ya, 43 ini, maka kita ubah 3-nya, kita ubah menjadi 0, dan angka 4-nya kita tambahkan dengan angka 1 menjadi 50. Untuk pembulatan ke bawah, angka 3-nya kita ganti dengan 0 dan angka 4-nya tetap. Dan untuk pembulatan terbaiknya kita lihat. Nah, 43, angka satuannya kan 3. Karena 3 ini kurang dari 5, maka angka 4 ini menjadi tetap dan 3-nya berubah menjadi 0, yaitu angka 40. Untuk angka 47, pembulatan ke atasnya, angka 7-nya kita ganti dengan 0 dan angka 4-nya kita tambahkan dengan bilangan 1 menjadi 50. Lalu pembulatan ke bawahnya, angka 7-nya kita ganti dengan 0, angka 4-nya tetap menjadi 40. Maka pembulatan terbaiknya, karena 7-nya lebih dari 5, maka angka 4-nya bertambah satu angka menjadi 50. Dan untuk bilangan terakhir, coba kalian yang jawab deh. 51, pembulatan ke atasnya menjadi angka berapa ya? Ya, pintar, menjadi angka 60. Untuk pembulatan ke bawahnya menjadi 50 dan pembulatan terbaiknya menjadi 50. Bagaimana? Sudah paham pembulatan ke puluhan terdekat? Sekarang kita coba lagi ya dengan contoh selanjutnya, tapi tetap dengan puluhan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat. Ada angka 174, 175, dan 177. Kita lakukan pembulatan ke atas menjadi betul 180. Untuk pembulatan ke bawahnya menjadi 170. Dan pembulatan terbaiknya, karena angka satuannya itu 4, di bawah dari 5, maka angka 7-nya itu atau angka puluhannya kita tetap jadi 170. Angka satuannya kita ganti dengan 0. Lalu angka 175, pembulatan ke atasnya menjadi 180. Pembulatan ke bawahnya 170. Dan pembulatan terbaiknya, karena angka 5-nya ini sama atau lebih dari 5, maka kita ubah nih angka puluhannya menjadi angka 180. Dan terakhir 177. Pembulatan ke atasnya menjadi 180 dan pembulatan bawahnya menjadi 170 dan pembulatan terbaiknya menjadi pintar 180. Karena angka satuannya itu 7, maka kita tambahkan nih angka puluhannya itu satu angka menjadi 180. Sekarang kita akan mencoba pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat berarti apa ya yang harus diperhatikan? Ya, yang harus diperhatikan adalah bilangan puluhannya. Kalau tadi ke puluhan terdekat perhatikan satuannya, sekarang untuk ke ratusan terdekat perhatikan puluhannya. Ibu mempunyai tabel lagi nih agar lebih mudah ya. Ada beberapa angka, yaitu
angka 763, angka 226, angka 2511, dan angka 3567. Sekarang kita melakukan pembulatan ke atas. Untuk angka 763 menjadi 800. Lalu untuk angka 226 ya menjadi 300, dan angka 2515 menjadi 2600. Karena kita kan ke ratusan terdekat, jadi yang diubahnya itu bilangan ratusannya, bukan bilangan ribuannya. Lalu bilangan 3567 ya 3600. Sekarang pembulatan ke bawahnya. 763 menjadi 700, bilangan 226 200, bilangan 2511 2500, dan yang terakhir ya 3500. Sekarang kita lakukan pembulatan terbaiknya. 763, bilangan puluhannya 6 lebih dari 5, maka bilangan ratusannya kita tambahkan satu angka menjadi 800. Angka 226, bilangan puluhannya 2, maka kita melakukan pembulatannya menjadi 200 karena angka 2 ini tidak lebih dari 5. Dan bilangan 2515, angka puluhannya 1 nih. Jadi berapa? Ya, 2500. Bilangan yang tadi dari puluhannya itu kita ganti jadi angka 0 ya. Lalu bilangan 3567, karena angka 6 menempati bilangan puluhan dan lebih dari 5, maka menjadi 3600. Itulah materi dari aproksimasi. Kalian coba ulang-ulang lagi materi hari ini agar lebih paham. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.